lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang juga mungkin yang sudah ada di waktu Indonesia Timur dan juga Indonesia Tengah. Bersyukur sekali bisa berjumpa dan ini merupakan ya salah satu seminar-seminar awal Sabda ya. Kalau minggu lalu kita udah bicara tentang AI dan 2025. Nah, hari ini kita nggak sedang AI Talks ya, tapi kita sedang ingin membahas satu kerinduan yang sangat besar sebagai satu evaluasi juga dari pelayanan Sabda ketika 2024 yang lalu kami melihat masih banyak PR nih yang harus kami garap, yang harus kami kerjakan supaya pelayanan dari yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda itu betul-betul bisa juga menyasar, menjangkau generasi muda ini yang mereka yang adalah generasi masa depan gereja. Jadi beberapa hal yang akan ya dari kami ya dari sisi Yayasan Lembaga Sabda sharingkan harap bisa menjadi semangat juga, bisa menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan apa ya, inspirasi ya supaya sama-sama kita bergerak nih ya untuk kita menjangkau generasi muda karena apapun yang kami kerjakan dari balik layar Yayasan Baga Sabda ini itu adalah tujuannya untuk bersama-sama dengan gereja kita menjadi partner dalam melayani Tuhan, baik itu di bidang kalau kami biasanya Alkitab dan teknologi, tetapi saat ini pada era teknologi ini juga menjangkau atau membawa anak-anak muda ini ya kembali kepada firman Tuhan dan itu tuh kita harus lakukan dengan luar biasa gitu ya, tidak dengan main-main atau tidak dengan setengah daya, tetapi dengan sepenuh daya, powerful. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini nggak masalah kalau misalnya yang anak mudanya juga nggak terlalu banyak karena kami tahu memang ya jam-jam segini tuh jam-jam aneh buat generasi muda untuk bisa join Zoom dan sebagainya gitu ya. Tetapi kami juga sangat berharap bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini hadir, yang saat ini juga terlibat dalam menggerakkan kaum muda di gereja atau sebagai decision maker di gereja bisa melihat pentingnya ya bagaimana pelayanan untuk generasi muda ini harus kita prioritaskan paling tidak pada awal tahun 2025 menjadi satu langkah yang harus kita pikirkan bersama supaya lebih banyak lagi generasi muda bisa dijangkau bagi Kristus ya. Pada pagi hari ini kami sengaja mengambil new strategy for youth ya. Ini sebenarnya satu dorongan juga sih yang mengapa judul ini diambil ya. Ini merupakan satu dorongan yang sangat kuat bagi Yayasan Lembaga Sabda ketika kami melakukan evaluasi pelayanan kami tahun 2024 yang lalu tentang bagaimana sih supaya semua program-program dari Yayasan Lembaga Sabda ini bukan hanya menjangkau generasi milenial yang ke atas gitu ya, tetapi juga generasi muda di bawahnya. Karena kami sangat menyadari ketika mungkin ada seminar atau ketika ada kegiatan atau acara apapun, kebanyakan yang datang atau yang menyimak itu adalah generasi milenial ke atas dan kami berharap dengan adanya New Strategy for Youth ini, kita sama-sama gereja bisa sama-sama mendorong generasi muda di gereja untuk belajar bersama tentang kasih Tuhan gitu ya, melalui video, media, AI, dan diskusi. Nah, kita lihat nanti ya bagaimana caranya, apa sih yang sedang direncanakan oleh Sana Baga Sabda dan ini juga bisa diadopsi menjadi satu program pelayanan di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelum kami maju ke dalam ke dalam new strateginya itu sendiri, ini adalah agenda dari presentasi kita pagi hari ini. Yang pertama ada kita pasti harus belajar tentang fondasi Alkitab ya. Lalu kita juga akan sama-sama mendengar point of view dari kaum muda itu sendiri. Jadi bukan saya nih yang ngomong sendirian ya, tetapi nanti dari kaum muda juga terutama rekan-rekan muda yang ada di Yayasan Lembaga Sabda juga ingin curhat nih tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan dalam pelayanan di gereja yang bisa menolong mereka bertumbuh secara rohani dan bagaimana sih kita semua akhirnya bisa melayani generasi muda dan kami mulai dulu dari apa yang sudah Yayasan Lembaga Sabda lakukan. Lalu kita akan masuk dalam New Strategy for Youth ya yang akan dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda dengan menggandeng Bapak Ibu Saudara sekalian dan gereja Tuhan gitu ya. Nah, kita masuk dalam fondasi Alkitab ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini ya di dalam bagian yang pertama ini. Nah, saya ingin membuka bagian ini dengan satu pernyataan yang sangat keras ya bahwa pelayanan pemuda di gereja itu it's not a gimmick ya. Kenapa saya ada keluar kata gimmick ini karena pengalaman baru saja terjadi minggu lalu ketika saya meminta keponakan saya untuk mulai serius karena dia mulai beranjak dari remaja ke pemuda ya, mulai serius untuk lebih rajin lagi dalam melibatkan diri dalam pelayanan di pemuda gitu ya. Lalu dia spontan berkata, aku malas ke pemuda, manggil saya tante, tante. Karena kebanyakan itu gimmick aja. Apa maksudmu gimmick gitu ya? Ketika melakukan pujian, musik,
atau nonton video bareng atau acara apapun games di gereja, kesannya tuh gimmick banget. Saya nggak pernah dapat apa-apa yang setelah acara selesai, senang sih ketika acara selesai habis itu pulang, loh tadi saya belajar apa ya? Tadi firman Tuhannya apa ya? Jadi saya merasa pelayanan di pemuda itu hanya sebuah gimmick supaya anak mudanya mau datang ke gereja. Wah, salah besar ini ya. Kalau sampai kejadian seperti itu yang dialami oleh anak muda kita, walaupun gereja mengeluarkan dana yang begitu banyak, dana yang begitu besar, program-program atau event-event yang begitu luar biasa, tetapi ketika itu tidak menyentuh hati seorang pemuda, pelayanan pemuda di gereja kita hanyalah sebuah gimmick ya, dan mereka bisa merasakan yang gimmick dan yang tulus itu berbeda, yang gimmick dan yang kekal itu berbeda ya. Hati mereka juga bisa merasakan. Jadi saya harap ketika kita datang ke tempat ini pada hari ini, kita sudah akan membongkar segala pola pikir kita ya, bahwa pelayanan pemuda di gereja it's not a gimmick ya, itu adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang harus kita tanamkan lebih luar biasa bahwa ya pelayanan pemuda ini merupakan pelayanan yang sangat penting di gereja. Ini adalah satu pelayanan tentang menyentuh hati generasi masa depan gereja, karena di tangan mereka lah ya, di tangan mereka lah kita melihat bagaimana gereja kita kelak akan berkembang, akan bertumbuh, dan bagaimana gereja kita kelak bisa menjadi alat Tuhan yang lebih luar biasa lagi ya. Mengapa pelayanan di pemuda di gereja itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang serius ya, bukan hanya sekadar karena ada anak muda di gereja ya kami layani, dan kalau anak muda di gereja tuh dilayaninya biasanya ya yang penuh dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan entertainment dan sebagainya ya. Kenapa hal ini merupakan satu hal serius dan jangan menjadi gimmick lagi di gereja ya untuk saat ini? Karena secara khusus kalau kita menggali betul-betul firman Tuhan, kita akan melihat banyak sekali ya, bahwa perintah ya, amanat dari Tuhan mengenai pelayanan pemuda itu begitu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena kita memberikan banyak cerita, memberikan banyak perintah, memberikan petunjuk, bahkan memberikan kisah-kisah hidup para tokoh muda dari generasi ke generasi di dalam firman Tuhan. Ada yang secara garis besar, ada yang secara detail gitu ya, ada yang mungkin berupa perbincangan atau relasi antara orang muda itu dengan Tuhan itu sendiri ya. Begitu banyak cerita yang sangat indah, menyentuh hati dan memberikan dorongan sebenarnya untuk kita bisa sangat serius lagi menggarap pekerjaan atau pelayanan anak muda di gereja kita masing-masing. Dan dalam firman Tuhan juga banyak sekali ditekankan tentang relasi antara Tuhan, antara hamba Tuhan dengan para pemuda yang tercatat di dalam firman Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus yang pernah berbincang-bincang dengan para pemuda, bahkan ketika dia menjangkau murid-muridnya, memanggil murid-muridnya itu kebanyakan anak-anak muda ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kemarin sedang mempersiapkan dan membaca satu referensi usia murid-murid Tuhan Yesus ketika dipanggil itu antara 15 ya sampai sekitar 35 tahun ya. Itu usia yang sangat muda Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan sendiri sudah punya relasi dengan anak-anak muda itu sendiri ya. Dan semua yang apapun yang ada di firman Tuhan tentang pemuda itu sebenarnya lah yang menjadi dinamo ya bagi pelayanan pemuda di gereja kita. Bukan untuk mencuri hati mereka supaya mereka datang ke gereja dengan memberikan gimmick, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ketika kita sedang memulai atau sedang mau mengevaluasi pelayanan pemuda di gereja, seharusnya Alkitab inilah yang menjadi dinamo, menjadi gerakan dari setiap rencana yang akan kita kerjakan di dalam gereja ya. Itulah yang seharusnya menjadi jiwa. Sehingga tadi saya senang sekali dan saya sangat bersuka cita ketika doa pembukaan ya. Di situ sangat ditekankan biar Roh Kudus memimpin kami. Itulah yang menjadi dinamo, itulah yang menjadi penggerak gitu ya. Ketika kita bicara tentang firman Tuhan, di situ berarti kita meminta pertolongan Roh Kudus bagaimana kita melakukan pelayanan pemuda di gereja yang serius, pelayanan pemuda di gereja yang sesuai dengan hatinya Tuhan, gitu ya. Dan kita tidak bisa memungkiri ya bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kaum muda. Mungkin kalau kita mau list ya tokoh-tokoh kaum muda, itu mungkin seimbang dengan orang-orang yang sudah senior di dalam firman Tuhan yang disebutkan dalam Alkitab. Bahkan kita lihat beberapa tokoh itu juga sudah dipanggil sejak mereka masih dini, sejak mereka masih kecil ya. Seperti Daud, seperti Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Timotius, Yohanes, dan banyak lagi yang lainnya ya. Itu semua adalah tokoh-tokoh firman Tuhan yang sejak muda mereka sudah dipanggil Tuhan, sudah diberi visi oleh Tuhan, sehingga menjadi satu kegerakan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang harus kita tekankan. Ketika kita ingin melakukan apa yang Bapa lakukan ya,
gereja atau kita melihat apa yang Bapa lakukan di dalam firman Tuhan atau ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam firman Tuhan, seharusnya itulah yang menjadi prioritas gereja untuk gereja lakukan. Dan apa yang Tuhan kita lakukan terhadap para generasi muda ini, harusnya itu juga menjadi prioritas bagi gereja untuk kita melayani kaum muda, untuk kita menarik kaum muda ke dalam kerajaannya dan melatih mereka sebagai murid, sehingga mereka pun bisa diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan mereka pun bisa memuridkan. Tetapi sekarang kondisinya sedang dalam keadaan gawat darurat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Begitu banyak anak-anak muda yang katanya sudah tidak mau lagi ke gereja ya, bukan karena apa? Bukan karena mereka memang tidak bisa ke gereja, tetapi ada banyak hal yang membuat mereka merasa tidak punya tempat di gereja atau merasa gereja itu bukan circle mereka ya, atau merasa ada tempat lain yang bisa lebih memahami mereka, lebih bisa mendengarkan mereka atau lebih sesuai dengan cara belajar mereka ya. Ketika akhirnya kita melihat suatu keadaan yang gawat darurat di gereja terhadap atau kalau melihat dari pertumbuhan iman generasi mudanya di sana. Sehingga itulah yang seharusnya sekarang menjadi PR kita. Apa nih yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita evaluasi sehingga pelayanan muda di gereja juga bisa berjalan seperti yang Tuhan lakukan di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan ya. Begitu banyak ayat yang berbicara tentang Tuhan, tentang hati Tuhan untuk generasi muda. Kalau kita lihat di 1 Timotius ya, kita tahu sendiri Timotius itu siapa? Sejak kecil, bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan dia tuh sejak kecil sudah dididik dalam kebenaran firman Tuhan oleh neneknya dan ibunya ya. Lalu oleh karena itu sejak dia muda dia sudah dipanggil bersama dengan Paulus menjadi rekan sekerjanya. Dan ada satu perintah yang sangat satu nasihat yang sangat mendorong Timotius ya, untuk dia juga bisa melayani Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam segala aspek kehidupanmu ya. Itu berarti bukan tidak mungkin seorang pemuda yang digarap dengan luar biasa oleh gereja, seorang pemuda yang betul-betul didoakan ya. Bahkan sekumpulan pemuda yang betul-betul diberikan arahan oleh gereja ya, diberikan ruang bagi gereja untuk mereka bisa belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Tuhan, mereka bisa menjadi teladan bagi siapapun. Mungkin bagi orang yang lebih muda dari mereka, bahkan bagi orang-orang yang lebih dewasa dari mereka ya. Lalu di Pengkhotbah 12 ayat 1, itu dikatakan juga, ketika pada masa muda kita ya, kita mengingat gitu ya, kita mengingat pencipta kita, ya kita akan melihat hari-hari ya. Kita akan melihat hari-hari yang masih tetap penuh dengan harapan, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Tetapi kalau pada masa muda, ya kita sendiri nggak pernah ingat akan pencipta kita, dan ini menjadi PR besar bagi gereja ya, bagi kita, bagi saya sendiri juga ya, bagaimana supaya anak-anak muda di dalam gereja diingatkan kembali kepada Tuhan, kepada Sang Penciptanya, ya. Kita akan melihat bahwa kehidupan atau masa yang semakin berat ini, ya kita harus katakan, zaman sekarang itu kita sudah bilang ini masa yang sangat berat ya. Mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan kalau kita bicara tentang generasi emas nanti tahun 2045 ya, itu tuh sudah lebih sulit 100 kali lipat kali ya dari keadaan sekarang. Dan hanya satu cara supaya kita bisa menolong generasi muda ini nanti pada masa yang akan datang, tetap bisa berkata, aku punya sukacita apapun keadaannya ketika mengajarkan mereka untuk mengingat penciptanya ya. Kita bicara juga kayak kepada dalam 1 Samuel tentang Daud ya, ketika Allah direndahkan, ketika Allah tidak dimuliakan oleh orang-orang yang tidak mengenal dia ya, Daud datang ke sana ya, tujuannya bukan untuk menunjukkan keberanian dia, tidak. Ketika dia mendengar nama Tuhan direndahkan, dia datang kepada orang Filistin ya, saya akan mengalahkan, aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Tujuan utamanya adalah ketika kita sudah bisa memberikan fokus yang jelas kepada anak-anak muda bahwa hidupmu itu adalah hanya untuk Tuhan, luar biasa. Akan begitu banyak dampak kalau anak-anak sekarang bilang, wah berdemit sekali orang ini gitu ya. Ya, bagi kemuliaan nama Tuhan gitu. Lalu di Mazmur 119 ayat 9 juga dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini adalah arahan dari firman Tuhan. Bagaimana gereja seharusnya ya melayani anak-anak mudanya. Fokusnya adalah menolong mereka bisa menjaga kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Dikatakan ketika anak-anak orang-orang muda menjadi lelah, lesu ya, teruna-teruna jatuh tersandung gitu ya, tetapi hanya orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya, siapapun bisa menjadi lelah, letih, lesu. Tetapi ketika generasi muda yang adalah generasi masa depan gereja kita ajarkan untuk selalu menanti-nantikan Tuhan ya, seluruh generasi atau seluruh masa depan gereja akan menjadi gereja yang kuat ya,
karena selalu bergantung kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi ya tentang panggilan, catatan, perintah bagaimana kita harus melayani generasi muda supaya kita bisa tetap menyala-nyala kerajinan kita untuk melayani Tuhan. Anak-anak muda kita berikan satu panggilan, satu visi ya bahwa mereka harus bekerja dan melayani Tuhan. Yeremia juga di situ ya berkata ketika dia masih muda dia katakan aku tidak bisa Tuhan gitu ya. Ya, tetapi dia berkata, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi ya. Ketika itu Allah berkata, dan ini harus menjadi gong ya. Ketika kita melihat anak-anak muda ini, mungkin mereka akan pergi meninggalkan gereja bukan karena mereka nggak mau di gereja. Mereka harus sekolah di tempat lain, mereka harus bekerja di tempat lain, atau mungkin pindah bersama dengan keluarga mereka. Tetapi dimanapun mereka pergi ya, kita mau mereka tetap tertanam di dalam gereja, walaupun tidak harus di gereja kita. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dimanapun mereka bisa menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Ya, ini berbagai macam tokoh ya, contoh-contoh tokoh. Daud diurapi sebagai raja bahkan ketika dia masih muda, menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan dari Mazmur-Mazmurnya kita bisa melihat nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Si Daud ini nyatakan, dan keselamatan itu sendiri datang dari keturunan Daud. Lalu ada Yusuf juga ya, sejak masa mudanya dia diberikan visi oleh Tuhan. Dia akan menjadi seorang pemimpin, sehingga akhirnya dia bisa menghadapi segala macam tantangan yang begitu berat dalam hidupnya ya, godaan-godaan yang begitu berat dalam hidupnya ya, untuk dia tidak setia kepada Tuhan, tetapi dia bisa tetap menjalani hidupnya dengan penuh integritas, percaya kepada visi Tuhan, dan dengan tegas dia bisa menolak dosa, sehingga dia dipercaya Tuhan menjadi penyelamat bagi keluarganya, bagi seluruh Mesir ya, pada masa-masa kesulitan, dan menjaga ini ya, janji Tuhan, keturunan Tuhan, umat pilihan Allah berada di tangan Israel. Ketika kita bicara generasi muda, kita nggak mungkin lupa juga dengan Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, para pemuda terbaik dari Israel yang berada di pembuangan Babel. Walaupun mereka ada di pembuangan Babel, tetapi kesetiaan mereka kepada Tuhan sejak mereka masih kecil. Ketakutan mereka akan murka Allah yang luar biasa. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka bisa melihat Allah itu tidak main-main dengan segala perintahnya, ya, dengan segala konsekuensinya. Itu membuat mereka tetap teguh dan tetap setia kepada hukum Tuhan dan gak main-main terhadap panggilan Tuhan. Kalau dari muda, anak-anak muda kita sudah punya integritas rohani yang luar biasa seperti Daniel dan teman-temannya ini, wah luar biasa ya, itu pasti akan menjadi sukacita yang luar biasa bagi kita, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang tua dan gereja pada saat ini ya. Lalu ketika kita bicara tentang murid-murid Yesus, tadi saya sudah sampaikan di depan ya, murid-murid Yesus sendiri dalam satu penyelidikan gitu ya, dikatakan antara 15 sampai 35 tahun ke atas gitu ya. Nah, Yohanes ini merupakan murid Yesus yang paling muda. Ya, kemungkinan ketika dia dipanggil menjadi murid Yesus ya, artikel tersebut mengatakan usianya antara 15 sampai 18 tahun. Dan sengaja dipilih orang yang sangat muda ini supaya dia masih punya space atau punya masa hidup yang panjang gitu ya. Karena kita lihat Yohanes lah murid yang terakhir yang Tuhan berikan kesempatan untuk menuliskan tentang nubuatan ya, menuliskan kitab-kitab Injilnya, dan pada akhirnya dia menuliskan kitab Wahyu yang menyatakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu Tuhan memanggil dia sejak dia masih muda. Dan juga kita tadi sudah belajar tentang Timotius ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, betul-betul memberikan nasihat bahwa orang-orang muda yang diajarkan perintah Allah ya, orang-orang muda yang Tuhan sudah tetapkan di dalam keluarga Israel untuk diajarkan taat kepada Tuhan sejak mereka masih balita ya, sampai nanti ketika mereka dewasa pun mereka tetap belajar tentang kitab suci. Mereka menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan. Dalam perjanjian baru ya, Yesus selalu menekankan pentingnya pelayanan kaum muda ya. Dia selalu di dalam Injil Sinoptik juga mencatat bahwa Yesus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya, memanggil orang-orang muda untuk mengikut dia ya. Ketika ada seorang pemuda datang kepada Kristus, Kristus mengajak dia, ayo ikutlah aku. Walaupun pada akhirnya seorang pemuda ini masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Nah, anak-anak muda seperti ini nih yang banyak sekali di gereja kita gitu ya, ketika dia mau sih mengikut Yesus, tapi ketika disuruh menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan, akhirnya dia tidak mau. Nah, inilah yang menjadi PR bagi gereja saat ini. Bagaimana kita bisa melayani kaum muda, melayani bersama kaum muda. Dan kaum muda seperti apa sih yang dari tadi kita bicarakan ya, ketika kita berbicara tentang gereja yang melayani kaum muda.
Kalau di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian atau mungkin di Indonesia rata-rata yang saat ini kita layani itu adalah generasi Y atau milenial sampai dengan saat ini mungkin sudah ada ya generasi alfa atau akan generasi alfa yang akan kita segera layani sebagai generasi muda di gereja kita ya. Nah, kalau kita bicara tentang generasi Y, ini ya, ini mereka lahir antara tahun 77 sampai 95. Wah, saya masih termasuk berarti generasi muda nih ya. Gitu ya. Nah, mereka ini lahir ya, lahir dan mereka punya apa? Punya masa-masa yang sangat unik gitu ya, karena mereka itu juga apa masih lahir di antara peralihan antara digital dan analog gitu ya, dan bersyukur karena eh, Indonesia sendiri saat ini memang 34% penduduknya adalah kelompok milenial dan ini akan masih terus mendominasi hingga tahun 2035 gitu ya. Tetapi saat ini ya mereka sangat kecanduan internet, mereka mudah berpaling, tidak konsisten, cepat bosan karena mereka sangat menyukai tantangan, mereka menguasai teknologi sehingga mereka bisa belajar apapun. Jadi begitu banyak ya generasi-generasi Y ini yang memang perlu kita layani secara khusus. Lalu ada juga generasi Z atau kita suka bilang Gen Z gitu ya. Jadi gereja saya kebanyakan generasi apa Gen Z gitu ya, sehingga mereka bilang wah nggak kayak gitu caranya mengajar Gen Z. Jadi mereka bahkan selalu sering ngajarin saya kalau ngajarin Gen Z itu seperti ini gitu ya, karena mereka memang rata-rata mereka suka yang visual, mereka lebih berpikiran terbuka, makanya kritis sekali ini ya generasi apa Gen Z ini. Tetapi hanya orang-orang yang dia percaya, dia akan kritis kepada orang-orang yang dia tahu bisa mendengarkan dia. Kalau dia tahu orang itu tidak bisa mendengarkan dia dan hanya bisa menyalahkan dia, mereka akan tutup mulut ya selama-lamanya dan tidak akan mau bicara gitu ya, karena merasa sia-sia ketika berbicara atau apa namanya berdebat dengan orang-orang yang memang tidak mau mendengarkan mereka gitu ya. Mereka lebih suka apa hidup di dalam apa untuk melakukan streaming, suka mengunduh daripada mereka pergi ke bioskop ya, lebih cepat terjun ke dunia kerja, fasih teknologi ya. Bahkan kalau di sini dikatakan tidak lagi tertarik menjadi pegawai negeri sipil. 46% pengennya punya usaha sendiri ya. Jadi sekarang kalau kita lihat formasi pegawai negeri sipil itu kadang-kadang di akhir formasi kita masih lihat ternyata di bagian ini masih kekurangan orang gitu ya. Kalau dulu kan jadi rebutan ya, tetapi ada bagian-bagian yang apa bahkan dalam formasi PNS pun tidak bisa terpenuhi kuotanya karena tidak ada yang melamar ke sana. Gen Z ini juga paling gampang merasakan kecemasan. Apa mereka cemas kalau ketinggalan teknologi. Mereka cemas kalau mereka tidak bisa menikmati hidupnya karena dia bilang apa? You only live once. Kamu hanya hidup sekali. So, nikmatilah hidupmu ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai kebebasan. Mereka paling suka apa? Mengaktualisasikan diri mereka, mengekspresikan apa yang mereka suka dan sangat-sangat berpikir ke depan. Nah, ini yang harus kita pelajari ya dari kelakuan anak-anak Gen Z di gereja kita. Dan yang saat ini sedang atau akan mengarah kita layani itu adalah generasi Alpha. Mereka ini adalah generasi yang sangat-sangat cerdas ya. Mereka bisa belajar banyak hal dalam satu waktu ya. Mereka lahir di dalam teknologi gitu ya. Itu kalau kita makanya kita suka berhadapan dengan generasi alpha yang suka tantrum kalau dipisahkan dengan gadgetnya karena memang mereka gadget itu merupakan bagian integral dari kehidupan mereka gitu ya. Mereka sangat visual dan interaktif ya. Mereka lebih menyukai pembelajaran yang konversasional, games juga kalau kita lihat itu konversasional sekali. Jadi kalau kita bilang generasi sekarang itu generasi antisosial, sebenarnya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru mereka itu adalah generasi ya ini generasi muda di sini setuju pasti ya. Ya justru generasi muda itu adalah generasi yang paling suka dengan conversation ya. Makanya ada istilah mabar yuk gitu ya. Karena ketika mereka mabar, mereka nggak hanya diem-dieman. Ketika mereka mabar, mereka berbicara, mereka berinteraksi, bahkan sampai mereka punya komunitas ya. Di mana di dalam komunitas itu mereka bisa tetap berinteraksi. Jadi kalau mereka pergi keluar kota atau kemanapun, dimanapun mereka pergi itu ada teman mereka dan biasa mereka melakukan jumpa darat ya. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sangat cerdas, cepat belajar, mereka kritis dan penuh dengan ekspektasi. Ini adalah generasi alfa yang sebentar lagi akan kita layani sebagai generasi muda di gereja kita. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap gereja? Bagaimana sikap sabda sendiri? Ya, satu komitmen yang ingin kami tekankan adalah back to the Bible. Ya, tidak bisa tidak. Walaupun begitu banyak hiburan di luar sana, begitu banyak hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menarik pemuda datang ke gereja, tetapi kita tidak mau semua itu adalah sesuatu yang gimmick.
Kami mau back to the Bible, ya, sebagai sumber kuasa, sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber kreativitas, sebagai arah dan sebagai pertolongan kami, ya, sebagai pertolongan kita ketika kita sedang mengusahakan atau sedang menggumuli atau sedang mendoakan tentang pelayanan pemuda, ya, dengan strategi-strategi yang baru. Bahan ada, ya. Sumber-sumber ide itu juga banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bagaimana itu adalah yang kembali kepada firman Tuhan. Itulah yang harus kita usahakan dan mohon pertolongan Tuhan selalu. Mohon pertolongan Roh Kudus selalu untuk bisa melandakan kurasi, memfilter semua sumber-sumber yang ada, bahkan mungkin menolong pertolongan Tuhan, diberikan karunia untuk bisa membuat sendiri bahan-bahan atau program-program yang relevan dengan generasi muda tetapi tetap membawa mereka kembali kepada panggilan Tuhan untuk hidup mereka. Oleh karena itu kami juga rindu, ya, kita semakin meningkatkan lagi relasi dengan youth, ya. Semakin mendengarkan mereka, tidak hanya dengerin diri kita, anggapan kita, prasangka kita tentang mereka. Oh, kira-kira mereka maunya ini nih, padahal belum tentu itu yang mereka mau, belum tentu itu yang mereka butuhkan. Paling tidak dengarkan mereka, kalau mereka kritis, ya dengarkan, ya, dengan hikmat Tuhan, dengan pengalaman yang telah Tuhan berikan kepada para senior, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga akan memberikan hikmat bagaimana kita bisa memberi jawab kepada mereka. Tidak sembarangan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya nggak mau ngomong terus, ya, saya juga mau dengar nih dari generasi muda. Apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka harapkan, ya, untuk gereja dapat menjangkau mereka, gereja dapat menyentuh mereka, sehingga gereja juga dapat memberikan arahan bagaimana mereka bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik, Roma. Ya, kita persilakan nih, ya, generasi muda kita untuk sharing. Benar sekali Bu, udah nggak sabar POV-nya mereka. Setuju nggak dengan apa yang Bu Evi sampaikan tadi? Atau mungkin ada tambahan atau ide lain itu? Ya, Nah, kita mau dengar nih teman-teman cerita dan juga POV dari rekan-rekan muda kita. Dan di sini sudah ada teman-teman saya di sini yang sudah ada di layar juga saya lihat. Kita akan mulai dari Aldo dulu ya. Kenalin dulu, nama aku Aldore. Aku mau sharing kan. Jadi di gereja kalau kita di pelayanan itu kan namanya anak-anak muda itu eh ingin lah rasanya mau mengaransemen dengan hal-hal yang baru dan juga menerapkan apa yang kita tahu, knowledge kita di dunia pelayanan juga. Tuh. Dan tapi terkadang hal itu masih kayak dikotakan. Jangan dulu kita kan sudah dengan kondisi kita, tradisi kita yang seperti ini, hal-hal kuno itu tetap harus dilestarikan. Nah, terkadang sama orang-orang tua itu masih terlalu strict, terlalu susah gitu. Jadi masih eh, pendapat kita jarang didengar kayak yang Mbak Evi tadi bilang tadi gitu. Ya setuju juga sih. Ya pengennya harapannya ke depannya kita bisa diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat, memberikan pandangan-pandangan terkait apa yang kita mau, tapi bukan hanya dilepas seperti itu aja, tapi juga tetap dibimbing sama orang tua. Gitu. Tapi ya jangan terlalu dibimbing untuk dikekang, disetir ke sana, yuk ke sana bareng-bareng gitu. Enggak, tapi ya diberi kebebasan tapi tetap ada dalam bimbingan yang sesuai yang apa yang seharusnya seperti itu. Oke, jadi harapan Aldo ada ini ya, ada bimbingan, tetapi juga tetap relevan dengan perkembangan mereka ya. Ini saya langsung tanggapi langsung nih. Tapi nanti teman-teman juga sangat bisa untuk menanggapi juga ya. Kita akan lanjut dulu ke rekan yang lain. Ini ada Ella nih yang sudah dengan kacamatanya di sana. Silakan Elan. Oke, perkenalkan saya Elan, tadi umurnya 24 tahun. Eh, Mungkin harap apa ya, kebutuhan dari anak muda mungkin eh, saya ini pernah apa ya ikut dalam kelasnya NLC dulu. Cukup tertarik tapi menurut saya ini masih eh, tidak apa ya, ya masih apa bisa dibahas oleh anak muda tetapi eh, mungkin saya mikirnya dulu mungkin bisa eh, dikembangkan ya untuk kelas apa ya kalau di sini MLC itu dikembangkan sesuai dengan apa yang relate dengan kejadian atau yang dihadapi oleh anak. Ya, harapannya nanti eh, dari usahanya tim-tim tim Sabda ini apa adanya kelas yang mungkin relate
dengan anak muda supaya bisa berpihak bareng-bareng dan punya komunitas. Oke, komunitas Sabda yang relate dengan anak muda ya. Karena Elan juga salah satu anak muda yang suka belajar kalau saya tahu. Nah, kita lanjut lagi dari Aurel. Halo Aurel. Ya, halo, shalom. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Niputu Aurelia Putri Wiguna. Saya biasa dipanggil Aurel. Usia saya 23 tahun. Oke, jadi menurut saya itu eh, banyak anak-anak muda itu yang bosen sama kayak takut gitu ikut PA bareng di gereja karena menurut saya itu kayak kurang adanya sosialisasi sama interaksi antara anak-anak muda yang udah ada di PA, anak-anak muda yang udah gabung sama yang belum. Jadi menurut saya hal itu perlu dibuat lebih interaktif lagi sama ada beberapa hal kayak mungkin ada kegiatan PA itu yang monoton jadi anak-anak tuh menjadi bosen gitu kan. Nah, yang saya harapkan itu nanti bisa jadi banyak anak-anak muda yang nggak takut lagi sama nggak bosan lagi buat kembali sama memulai lagi untuk PA bersama teman-teman yang lain. Lanjut ke Reza. Perkenalkan, nama saya Reza Ananda Prisiandi. Saya bisa dipanggil Reza. Saya usia masih di angka 23 tahun ya. Ya, untuk kebutuhan ini, aku berharap kalau di gereja saya itu ada ini sih kayak wadah pengembangan untuk meningkatkan kemampuan kita di pelayanan kayak di musik atau multimedia gitu. Kalau di gereja jadi saya harapannya itu bisa ada semacam pelatihan atau workshop gitu di gereja untuk meningkatkan kemampuan anak-anak muda atau anak-anak yang semisal ingin melayani di gereja gitu. Misal mereka ingin cuma nggak ada skillnya yang mereka miliki sekarang, mereka itu bisa mengembangkannya melalui pelatihan tersebut. Nah, begitu. Jadi harapannya anak-anak muda yang rindu dalam pelayanan, gereja itu bisa menyediakan wadah untuk atau workshop atau pelatihan tersebut gitu. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Reza ya. Jadi ada satu wadah untuk anak muda juga mendapatkan pelatihan. Harusnya juga nggak hanya dari gerejanya ya, tapi anak-anak mudanya bisa jadi pelatihnya sendiri. Karena Ya, betul. multimedia dan lain-lain biasanya anak muda juga yang menguasai gitu ya. Jadi bisa Ya, juga betul. terlibat langsung di sana. Oke, ini kita lanjut juga ya ke Nehemia yang nggak kalah muda juga dengan teman-teman yang sebelumnya sudah sharing. Apakah Nehemia sudah bisa join audionya? Ya, halo. Halo. Kedengar ya? Ya, oke. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Nehemia, saya berusia 23 tahun ini, iya berusia 23. Nah, saya kalau di gereja sendiri lebih ke ini ya, ekosistem di gereja gitu. Jadi bagaimana gereja ini juga ini ya, jadi teman buat anak muda gitu. Jadi wadah untuk anak muda dengan variasi-variasi makanan rohani yang lebih variatif gitu. Jadi makanan rohani yang lebih variatif supaya kita juga pemuda nggak bosen gitu. Oh, khotbahnya cuma caranya gini-gini aja gitu, tapi nggak ada variasi-variasi yang membuat kita bergairah gitu untuk beribadah seperti itu. Terus yang selanjutnya kita juga sebagai anak muda ingin dilibatkan gitu. Jadi bukan hanya melibatkan terus ditinggal gitu, tetapi kita juga pengen gitu bekerja sama dengan generasi atas kami supaya bisa memajukan gereja lebih lagi. Lebih ke situ sih. Oke, thank you Nehemia dari suara yang sangat terlibat banyak juga di gereja ya untuk lebih melibatkan anak muda. Nah, sekarang kita ke Melisa. Ya, tadi udah banyak cowok, sekarang kita ke cewek lagi. Gimana POV dari Melisa? Silakan. Iya, thank you Kak Roma. Ya, perkenalkan nama saya Melisa, umur saya 24 tahun. Salam kenal untuk rekan-rekan sahabat Sabda semuanya. Di sini ada beberapa kebutuhan gitu terkait juga ini saya kurang mendapatkan juga dari gereja dan masih sedang proses perjalanan mencari-cari gitu. Saya ini nggak cuma saya melihat anak muda ya, tapi juga saya merasakan gitu kalau kadang tuh kita mempertanyakan gitu tentang apa yang kita imani gitu. Misalnya
apakah kita sekali percaya Tuhan tetap selamat walaupun kita berbuat dosa, misalnya seperti itu gitu. Terus juga dan saya menganggap ini tuh, kehidupan saya itu cuma rutinitas gitu, kayak datang ke gereja, berdoa, terus juga habis itu mendengarkan khotbah, dapat doa berkat, habis itu pulang gitu, selesai gitu, dan apakah cuma berbuat baik dan sebagainya gitu. Dan saya menyadari ini semakin hari itu, semakin banyak pertanyaan yang, muncul gitu di kepala saya gitu, terkait tentang apa yang saya imani, terkait tentang Yesus Kristus, terkait, keselamatan dan sebagainya. Dan itu tuh semakin hari semakin saya itu rindu untuk mendalaminya. Dan mungkin ini juga nggak terjadi di saya aja gitu, mungkin beberapa anak muda juga, mmm, apa, terjadi hal yang serupa gitu. Selain itu, anak muda juga kadang nggak betah lama-lama di gereja gitu, selesai ibadah cepet-cepetlah pulang gitu. Habis itu aku mau main, aku mau nongki sama teman-temanku, aku mau ke kafe, aku mau healing, mau jalan-jalan dan sebagainya gitu. Atau mungkin nggak cocok gitu dengan komunitas yang, "Oh, aku tahu komunitas ini dari orang tuaku, aku tahu komunitas ini cuma dari temanku atau dari saudaraku," dan sebagainya. Dan mungkin komunitas itu juga kurang sehat gitu karena isinya cuma suka menghakimi, tidak mendengarkan ketika, tadi ya Bu Evi sempat singgung gitu yang sedang dilayani saat ini itu ada generasi Y, generasi Z, dan generasi alpha, dan kemudian akan ada generasi beta dan generasi-generasi selanjutnya gitu. Dan mungkin ketika mengutarakan suatu pendapat atau suatu pemikiran, itu kurang ada, tanggapan atau jatuhnya cuma satu arah aja gitu dari yang lebih senior ke yang generasi yang lebih muda. Dan juga, kurangnya penggunaan, multimedia gitu untuk, mendalami doktrin, mendalami Alkitab dan sejenisnya gitu. Harapan harapan saya secara pribadi, dan mungkin kalau ada teman-teman muda yang sepemikiran dengan saya, itu adanya pemuritan yang relevan. Maksudnya adalah anak-anak muda itu membutuhkan satu, bimbingan yang praktis gitu, di mana mereka bisa memahami Alkitab sesuai konteks mereka, memahami iman mereka di tengah-tengah keadaan yang sekarang gitu, zaman yang semakin modern dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sempat singgung, yang kompleks gitu tentang iman mereka. Dan ini menurut saya harus dibekali gitu. Kalau anak-anak muda ini nggak dibekali, ya kemungkinan akan terhilang gitu dalam, beberapa tahun ke depan. Dan juga adanya komunitas yang, saya sebutnya autentik gitu, yang mendukung mereka dan nggak hanya memberikan satu perintah gitu atau satu arah perintah, tapi juga dua arah gitu, bisa mendengarkan anak-anak muda dan juga generasi yang lebih senior juga bisa mengarahkan dengan baik gitu, sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Dan tentunya yang terakhir itu menggunakan bahan-bahan multimedia seperti video, audio, gambar juga gitu, untuk bisa mendalami Alkitab maupun, mempelajari doktrin-doktrin gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung juga ya kalau generasi Z, saya masuknya generasi Z, yang itu tuh, sangat akrab gitu dengan yang namanya media sosial, yang namanya, konten-konten yang berbau multimedia. Itu sih Kak Roma beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi ini cukup lengkap juga nih dari Melisa ya, beberapa POV yang sudah dijelaskan terkait penggunaan multimedia, mendengar anak muda, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita lanjut juga ke rekan muda kita, masih ada 2 orang lagi yang belum sharing. Ya, Anggita juga udah kasih love-love di sana ya. Ada juga yang sudah komen nih, terima kasih dari Bu Enda, jadi mengerti nih generasi kebutuhan youth. Thank you sudah memberikan insight dari generasi muda. Oke, kita akan lanjut ke Tian, silakan. Ya, halo Shalom. Perkenalkan nama saya Tian, usia 27, dan sebenarnya ada 2 hal yang jadi poin penting gitu. Tadi beberapa teman-teman juga udah bilang terkait dengan komunitas, tapi ini lebih spesifik bagaimana harapannya tuh gereja punya satu wadah, bukan hanya berhenti sampai PA dan mungkin hanya dengan manusia gitu. Kalau melihat perkembangan zaman kan sekarang di WhatsApp sudah ada AI, dan itu ternyata bisa juga dibuatkan grup dan kita bisa sama-sama menggali Alkitab dengan AI, menggali Alkitab tadi dengan bahan-bahan multimedia dan lain sebagainya, yang memang itu kesukaan untuk generasi saat ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
harapannya juga terkait dengan tadi pemuritan, karena banyak sekali teman-teman saya juga yang bahkan mencari pemuritan itu di luar dari gereja gitu. Dengan adanya komunitas-komunitas di luar gereja, pembelajaran-pembelajaran di luar gereja, justru itulah yang memuridkan mereka gitu dan membuat mereka lebih mendalami Alkitab daripada pemuritan yang seharusnya itu berada di dalam gereja. Itu mungkin dua hal yang jadi harapan dan mungkin bisa dilakukan oleh gereja. Terima kasih Kak Roma. Oke, terima kasih Tian. Jadi dua hal poin penting juga ya, pemuritan di gereja ya itu salah satu yang sangat penting menurut saya. Nah, ini suara Yus nih. Ya, perkenalkan nama saya Yus, umur saya 26 tahun. Kalau menurut saya, pandangan saya untuk gereja saya sendiri ya khususnya, saya melihat ada 2 poin sih juga. Yang pertama itu tentang gap umur sih, ini di lingkungan pemudanya sendiri gitu. Di gap umur itu kadang sangat jauh gitu, kayak yang contohnya masih usia awal SMA sama yang pertengahan kuliah itu, komunikasi mereka itu, di kasus di gereja saya itu, terhalang soal umur ini, kayak nggak nyambung kalau berbicara, bahasnya itu kayak nggak nyambung. Dan yang kedua, ya terkait soal pemuritan itu sendiri. Tadi sudah beberapa teman-teman menyinggung itu, gereja, diharapkan bisa apa ya, menciptakan mungkin kayak komunitas itu tadi ya, yang relevan atau yang bernuansa seperti ya kita itu anak muda itu. Ya yang harapan yang kedua tentang yang gap usia tadi, ya di tengah-tengah mungkin saat PA atau berkumpul bersama saat acara pemuda itu mungkin diadakan satu event atau momen kecil tuh seperti sharing dan semuanya mungkin diacak gitu kan, kayak ada yang umurnya berbeda-beda dan mereka itu diberi topik lalu membahas hal itu dari sudut pandang mereka dan bisa membuat kesimpulan dari topik-topik yang sudah mereka bahas itu. Itu sih Kak Roma dari aku. Thank you. Oke, jadi lebih ke topik-topiknya juga yang perlu juga dikreasikan ya. Oke, terima kasih Yus untuk VOV-nya. Dan kita sudah mendengar teman-teman ada 8 ya, 8 VOV dari anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang sudah menyampaikan aspirasinya. Gimana ini Bu Evi? Ini ada satu pertanyaan juga sih dari Pak Yoyo sekalian ya. POV kebanyakan menyampaikan kekurangan dari pelayanan di gereja selama ini. Apakah yang dirasa kurang-kurang tadi sudah disampaikan kepada gereja dan Anda terlibat untuk perbaiki bersama-sama supaya berimbang? Oke, tinggi. Ini pertanyaan yang cukup baik sih, Pak Yoyo ya. Ya, kami memang sengaja memilih ini anak-anak muda di Sabda. Jadi kami tahu sendiri ya bagaimana apa mereka juga terlibat dalam pelayanan, baik itu mereka sudah melayani Tuhan di Sabda dan juga mereka terlibat sangat-sangat banyak dalam pelayanan Tuhan di gereja mereka masing-masing. Bahkan ada beberapa di antara mereka tuh semacam menjadi penggerak gitu di gereja gitu ya. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka berangkat dari tadi yang mereka sampaikan ya. Mereka melihat ada beberapa evaluasi yang mereka perlu sampaikan kepada gereja, ada beberapa evaluasi mewakili generasi-generasi muda dari pihak mereka dan mereka sendiri sudah mendapat banyak insight juga ya dari beberapa bahan yang disampaikan dari pelayanan Sabda, juga kegiatan-kegiatan PA yang kami lakukan di Yayasan Lembaga Sabda bebas. Mereka boleh adopsi itu untuk menjadi pelayanan yang dilakukan oleh mereka di dalam gereja juga, sehingga banyak yang sudah sudah mereka dapatkan pelajari baik secara bersama-sama di Sabda maupun secara pribadi ya dari sumber-sumber yang ada di luar, karena mereka jadi sudah belajar bagaimana mengkurasi bahan-bahan yang biblical begitu ya, dan mereka bawa itu kepada gereja ya. Yang saya tahu kebanyakan mereka sangat vokal bisa menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka kepada gembala atau pengurus gereja di sana gitu ya. Dengan sampai saat ini belum ada laporan sih kalau mereka berantem sama dengan gerejanya gitu ya. Ada nggak nih teman-teman yang tadi
sharing atau nggak pernah sharing ke saya ya, gontok-gontokannya gimana ya. Tetapi setahu saya dari setiap sharing yang disampaikan di dalam PA maupun dalam persekutuan doa bersama, semua menghasilkan sesuatu yang sangat baik gitu ya. Karena apa tujuannya? Satu, gereja juga menyadari tujuan mereka dalam membawa anak-anak muda ini bisa melayani Tuhan dan mendapatkan panggilan Tuhan di gereja ya. Mereka bisa melayani Tuhan dimanapun mereka mau. Itu kalau saya dari pertanyaan Pak Yoyo ya. Nah, kenapa mereka di sini kami juga tidak mereka-reka. Kalian harus ngomong gini-gini enggak? Terserah kalian mau ngomong apa gitu ya. Apa yang kalian lihat menjadi satu kebutuhan dari anak-anak muda. Sebenarnya kami nggak disuruh mereka memberikan kekurangan. Kami bilang berikan hal-hal yang kira-kira anak-anak muda seusiamu ya butuhkan di dalam gereja, sehingga ini bisa menjadi insight juga bagi para peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk melihat sebenarnya secara umum generasi muda di gereja kita butuh apa sih, begitu sih Pak. Jadi maksudnya bukan untuk mencari kekurangan ya. Itu maaf kalau akhirnya kesannya jadi seperti itu, begitu sih. Iya, ya. Ya, thank you banyak ya tadi untuk Aldo, Nehemia, Reza, Aurel, dan semuanya ya. Thank you banyak tadi sudah bisa menyampaikan. Dari yang tadi teman-teman sudah sampaikan, sangat-sangat terlihat jelas sekali bahwa memang segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak muda di tempat kita, memang kita harus lihat. Bahkan segala macam hasil survei sudah dilakukan untuk sebenarnya tadi mendapatkan laporan dari generasi muda ini merupakan satu survei kecil-kecilan sih yang nanti setelah ini bisa kita olah, lalu kita bisa bikin presentasinya, kita bisa analisis dan sebagainya. Tetapi beberapa lembaga juga sudah melakukan survei dan masih ada yang dari kotak merah itu ya, ada satu kesimpulan gitu ya. Ada anak-anak pemuda yang di gereja bisa datang secara rutin ya, tetapi ada juga yang tidak rutin lagi datang ke gereja. Bahkan ada yang mulai berhenti tuh datang ke gereja ya. Sebanyak 28,2% mengatakan bahwa banyak kegiatan yang lebih menarik di luar gereja ya. Lalu ada 21,2% yang merasakan bahwa kepemimpinan di gereja tidak relevan dengan mereka gitu ya. Ada yang menilai juga bentuk ibadahnya nggak menarik, merasakan banyaknya kepura-puraan ini tadi yang dikatakan ada gimmick ya di dalam gereja gitu ya. Lalu pemimpinnya tidak punya visi ya, atau visinya tidak jelas, tidak punya engagement, tidak melibatkan kaum muda dalam tanggung jawab pelayanan, disconnect ya, tidak memahami pola pikir anak muda, karena itu memelihara pola pikir yang kolot dan otoriter, sehingga dikatakan bahwa 61,8% remaja merasa bahwa gereja sudah tidak menarik dan tidak cocok bagi mereka. Ya tadi ada hal-hal yang juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sendiri gitu ya. Dan dari kami sendiri dari Yayasan Baga Sabda sangat-sangat tidak bisa memungkiri lagi bahwa ketika kita mau melayani anak-anak muda dengan tadi landasannya sudah kita sebut di atas ya, back to the Bible gitu ya, kita tetap harus melihat perkembangan yang terjadi saat ini. Generasi generasi Z dan juga tadi generasi Alpha, cara mereka belajar, cara mereka dilayani, cara mereka disentuh ya, untuk saat ini dan masa yang akan datang, itu kita bisa tekankan atau bisa kita simpulkan menjadi 4 bagian ini dari yang tadi sudah di-sharingkan oleh teman-teman saya gitu ya. Jadi secara video, secara visual itu tetap harus ada gitu. Atau semua hal-hal yang berbicara tentang media, berbicara tentang multimedia, berbicara tentang yang namanya sosial. Mereka bukan generasi yang antisosial, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru adalah mereka generasi yang sangat-sangat sosial gitu ya. Karena mereka cara belajar mereka interaktif, mereka sangat menyukai kreativitas, tidak suka hal-hal yang monoton, sukanya yang hal-hal yang banyak perubahan dan sebagainya, sehingga itu bisa mendorong mereka juga untuk semakin maju. Dan kita tidak boleh lepas lagi ya, tadi ada beberapa teman saya juga yang sudah mengatakan mereka juga banyak belajar lewat WhatsApp, lewat conversational, bahkan dengan dengan AI saat ini, karena mereka juga nanti kalau mereka juga adalah generasi AI, mereka juga akan bertumbuh di dalam dunia AI, dan bagaimana kita sebagai gereja juga harus mengejar ke sana. Oleh karena itu ya, Yayasan Baga Sabda juga sekarang sedang mengajak gereja ya, semua gereja untuk sama-sama kita punya visi AI for God, karena nanti pada masa depan ya, pelayanan yang akan sangat berpotensi besar untuk menjangkau generasi muda ini adalah pelayanan yang bersifat conversational, yang saat ini juga sangat ditekankan, bahkan sudah meningkat metodenya dengan adanya teknologi AI ini. Dan satu hal yang sangat-sangat perlu kita tingkatkan lagi, ini menjadi sebagian besar dari sharing yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya gitu ya, bahwa mereka membutuhkan kedekatan, mereka membutuhkan keterikatan.
Sehingga mereka selalu rindu punya ruang untuk mereka bisa share. Mereka ingin ada relasional yang mereka dapatkan, ada connecting ya dengan manusia di sana. Walaupun mereka pegangannya handphone, mereka mainannya AI ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dari diri mereka sendiri mereka sangat-sangat membutuhkan relasi ya. Kalau dalam saya boleh mengutip yang dikatakan Pak Wahyu Pramudia dalam acara AI Youth beberapa waktu yang lalu ya, remaja atau pemuda saat ini tidak hanya sekedar membutuhkan data, Bapak Ibu Saudara sekalian. Remaja dan pemuda saat ini di gereja, mereka juga membutuhkan kehadiran nyata. Bukan atau ya, data dan kehadiran nyata. Teknologi dan kehadiran nyata yang membimbing mereka, yang mementor mereka untuk membawa mereka terlibat di dalam pelayanan, mengajari mereka bagaimana caranya memanfaatkan semua teknologi yang ada, cara belajar yang multimedia ini untuk mereka bisa berinteraksi atau mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi 4 hal ini atau 4 area ini juga yang menjadi satu pijakan kami ya, bagaimana untuk strategi baru dalam pelayanan pemuda ke depannya, begitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, Yayasan Lembaga Sabda sendiri sejak 94 sudah punya fokus untuk menjangkau generasi muda yang back to the Bible ya. Berikut ini hal sudah Yayasan Lembaga Sabda lakukan. Kami memberikan edukasi tentang penginjilan kepada suku digital, bagaimana menginjili mereka untuk bisa menikmati firman Tuhan, bagaimana kami membuat berbagai macam program, kegiatan, pelayanan untuk firman Tuhan yang digital bisa menerangi dunia yang digital ini, di mana anak-anak muda ada di sana ya. Dan juga memungkinkan semua program atau pelayanan secara digital. Firman Tuhan bisa diakses tanpa dibatasi waktu, jarak, biaya, ya. Lalu kami juga memberikan edukasi tentang pemuritan 4H, head, heart, hand, and HP, ya. Jadi bagaimana kalau prinsip pemuritan itu kan yang klasik ada 3 ya, head, heart, ya, head, heart, and hand ya. Tetapi pada era digital ini ditambah dengan satu hal lagi yaitu handphone, dan semuanya itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kami juga memberikan banyak training, seminar, workshop tentang digital quotient atau kecerdasan digital, dan bagaimana kecerdasan digital itu harus dilihat dari nilai-nilai firman Tuhan menjadi Christian Digital Quotient ya. Lalu Sabda juga membuka kelas-kelas online di mana siapapun bisa belajar firman Tuhan tanpa dibatasi jarak waktu, bahkan tidak dipungut oleh biaya apapun, supaya setiap siapapun yang ada di dunia digital bisa belajar ya. Tapi itu tadi dari evaluasi yang kami lakukan ya, kami sangat rindu bisa membuka kelas yang semacam ini lagi ya, tetapi dengan strategi yang baru ya, supaya ini bisa diikuti oleh generasi muda ya, dengan cara belajar mereka, dengan cara interaksi mereka ya, dengan bisa membuka ruang bagi mereka ya. Jadi akan dipaparkan oleh rekan kami ya, bagaimana strategi yang baru untuk MLC ini sendiri. Lalu kami juga menyelenggarakan bedah kitab ya, lalu kami juga membuat situs-situs untuk pelayanan remaja Kristen, lalu adakan PA online lewat Instagram Live ya. Guest-guestnya yang kami undang itu adalah orang-orang muda kalau kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi generasi muda diajar sejak di dalam dunia mereka, yaitu di Instagram, untuk mereka lakukan PA bareng, dan ini cukup menolong para pemuda untuk bisa belajar firman Tuhan dengan cara yang fun, tetap mendalam dan bertanggung jawab gitu ya, dan dengan teman-teman mereka. Lalu kami juga program yang dinamakan Sabda Youth, ini juga adalah Instagram Live, bagaimana mengajak anak-anak muda untuk berbicara tentang hal-hal yang sedang ngetren nih pada saat ini, pada era ini, tetapi kita kembalikan lagi itu kepada firman Tuhan ya, topik-topik kekinian yang kita kembalikan kepada firman Tuhan dan dibahas oleh generasi muda, tetapi tetap ada senior-seniornya nih. Tujuannya apa? Untuk membimbing kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dijelaskan berdasarkan firman Tuhan ya. Lalu kami juga membuka berbagai edukasi seminar tentang AI, sehingga dapat memanfaatkan AI yang adalah alat dari generasi muda ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Membuat berbagai macam program untuk micro learning. Anak-anak muda sekarang sangat suka belajar dengan cara yang micro learning. Mereka bisa belajar apapun ya melalui YouTube dari Sabda Alkitab ini ya. Kami juga turun langsung ya ke lapangan juga untuk menjangkau generasi muda, untuk mengajarkan mereka untuk belajar firman Tuhan ya, langsung
ada interaksi, keterlibatan bersama, ya, bukan hanya lewat online saja, tetapi menyentuh mereka langsung juga gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga memberikan berbagai macam sumber-sumber bahan yang dapat digunakan oleh generasi muda untuk mereka bisa belajar tentang arti keselamatan dari fitur Tuhan dan kembali kepada firman Tuhan untuk melihat keselamatan bagi kehidupan mereka sendiri. Juga memberikan berbagai macam sumber-sumber multimedia ya, ada komik, ada animasi ya, lalu ada kurikulum untuk remaja pemuda. Ini adalah Yesus Mesias ya, ada 2 komik, panduan studi, ada animasinya juga. Dan yang saat ini juga sedang kami kerjakan untuk menjangkau generasi AI itu adalah Alkitab GPT. Mereka bisa belajar Alkitab dengan cara yang conversational ya, kami membuat conversational Bible ya, bisa WA, bisa ngobrol bareng dengan Alkitab nih ya lewat Alkitab GPT ya. Lalu kami juga mengembangkan situs baca dengar nonton Alkitab bersama yang sudah kami integrasikan juga dengan kecerdasan buatan ya. Tetapi ya, saat ini kami melihat masih dibutuhkan. Kami sudah kerjakan begitu banyak untuk menjangkau mereka. Tetapi tantangan saat ini semakin besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tetap butuh strategi yang baru untuk bisa lebih engage tadi ya, untuk bisa lebih terlibat dengan mereka. Bukan hanya memberikan bahan dan program, tetapi bagaimana kami bisa engage dan bisa membawa anak-anak muda ini kembali kepada firman Tuhan yang relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu ya, ini nanti ada rekan muda saya satu lagi dan juga nanti Roma akan memberikan satu bocoran tentang apa yang akan Yayasan Baga Sabda lakukan sebagai salah satu bentuk new strategi dari pelayanan Sabda untuk generasi muda. Ini hanya salah satu ya yang kami ingin tawarkan di sini ya. Masih banyak yang sedang kami pikirkan, tetapi harap yang sudah kami sampaikan di sini juga akan dibawa ke gereja, didoakan ya. Lalu mungkin kita bisa sama-sama beri Bapak Ibu Saudara sekalian atau adik-adik atau mereka yang muda-mudi yang juga saat ini sedang ikut memberikan masukan dari apa yang disampaikan, sangat-sangat dipersilahkan ya. Mungkin ada hal-hal yang kelewat dari kami, kiranya juga bisa menjadi masukan. Oleh karena itu saya mau serahkan langsung ya ke Mili dan juga Roma selanjutnya untuk bisa membagikan new strategi Sabda YLC. Wah, apa ini artinya ya? Silakan. Oke, ya. Terima kasih Ibu Evi ya. Jadi kita sudah belajar banyak sekali Bapak Ibu Saudara terkait bagaimana bisa menjangkau anak muda dan apa yang sudah Sabda kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti bersama Mili saya akan membagikan juga apa langkah konkretnya yang bisa kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Supaya nggak mengambang apa yang sudah kita sampaikan tadi, tetapi juga membumi dan bisa langsung diterapkan untuk pelayanan kita di kalangan anak muda atau mungkin Bapak Ibu yang melayani anak muda di dalam gereja, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai new strategi Sabda YLC, singkatnya gitu aja. Apa itu sih? Sebelumnya nanti sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara apa yang sudah disampaikan Ibu Evi tadi itu terus menjadi pemikiran bersama ya, bahwa 4 aspek ini dalam melihat kebutuhan anak muda yang eranya sudah sangat visual, media, tadi juga udah jelaskan dari VOV, ini semacam kesimpulan juga harus terus dipikirkan ya bagaimana prinsip-prinsip ini juga bisa diterapkan ketika kita menjangkau anak muda sebagai generasi AI dan juga relasi yang ingin terus dibangun bersama mereka dengan sharing atau mendengarkan mereka. Nah, sebelumnya apa sih itu Sabda YLC? Saya singkat gitu aja. YLC ini panjangannya adalah Youth Learning Center ya. Kalau ada MLC itu Ministry Learning Center, kalau ini Youth Learning Center. Jadi ini kita ambil sebagai pusat ya pelayanan atau pembelajaran untuk anak-anak muda gitu ya. Dan YLC ini adalah kelas diskusi online yang terbuka untuk anak-anak muda sebagai juga komunitas Kristen untuk kaum muda supaya anak-anak muda juga bisa belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama dengan alat-alat yang kekinian, dengan alat-alat yang canggih, dengan alat-alat digital yang mumpuni yang bisa menolong mereka untuk tetap relevan dan intim dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi harapannya YLC ini sebagai pusat untuk anak-anak muda bisa belajar firman Tuhan dan kembali kepada firman Tuhan. Sebenarnya apa sih latar belakangnya kenapa ada program ini, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan karena ini baru gitu ya kita pikirkan, nanti bisa juga ada masukan dari Bapak Ibu silahkan juga. Latar belakangnya itu karena kita bisa simpulkan dari POV anak muda yang sudah berbagi tadi, kurangnya keterlibatan anak muda dalam kegiatan penjangkauan dan juga aktivitas rohani di lingkungan mereka. Lingkungan mereka itu apa saja? Mereka ada di gereja, udah pasti mereka ada juga di sekolah,
Dan ini satu tantangan bagaimana bisa melibatkan anak muda untuk bisa tetap terlibat dalam kegiatan rohani, sehingga mereka di gereja bukan hanya penonton saja, bukan hanya sebagai orang yang kayak datang ke bioskop habis itu pulang nggak dapat apa-apa gitu ya, tetapi mereka bisa terlibat dan mereka bisa mengembangkan gereja dan juga sekolah atau komunitas mereka gitu ya. Jadi Sabda terpanggil di sini untuk bisa membekali generasi muda dengan pemahaman yang mendalam tentang firman Tuhan dan juga pengajaran. Ya, kita sebut pengajaran saja, mungkin bahasa doktrin mungkin terlalu tinggi gitu ya, tapi pengajaran-pengajaran Kristen yang biblikal tetapi juga relevan dengan kehidupan mereka sehingga anak muda itu bisa bertumbuh secara rohani. Harapan Sabda nggak jauh dari ini ya, kembali kepada firman Tuhan dan mereka menghidupi firman Tuhan dan menjalankan kehidupan mereka juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, adapun visi misi dari Sabda Youth Learning Center ini, visinya adalah transformasi gereja muda Kristen menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Apa sih karakter Kristus? Kalau mau digali, ini satu sesi sendiri. Sangat panjang definisi karakter Kristus, tapi sama, sesuai dengan apa yang Kristus mau, dan mereka siap menjalani tantangan zaman ini dengan iman yang kuat, dengan iman yang sehat, dengan iman yang teguh, sesuai dengan perkembangannya, yaitu era digital dan juga AI. Dan juga misi untuk mendukung visi tersebut ada 3 yang akan kami sebutkan. Yang pertama, yang pasti ada pembinaan di sana ya, sebagai komunitas Kristen online yang saling menguatkan dan juga aktif. Jadi bukan komunitas online yang pasif, yang monoton atau satu arah saja gitu, tapi ada interaktif di sana. Dan juga yang kedua, memfasilitasi pertumbuhan iman anak muda. Jadi bisa bertumbuh bersama-sama sebagai anak-anak muda gitu. Ada saling berbagi, ada diskusi, dan juga ada pengalaman-pengalaman yang dibagikan. Dan ini juga kita sediakan alat untuk anak-anak muda bisa belajar Alkitab, dan mereka juga bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang mereka pelajari gitu ya. Dan satu tujuan kami juga yaitu menciptakan komunitas yang sehat ya, bukan komunitas yang sakit atau setengah sadar gitu, tapi menjadi komunitas yang sehat, yang bugar, untuk anak-anak muda bisa berinteraksi, sharing, dan menularkan hidup iman Kristen yang sehat juga gitu. Karena komunitasnya sudah dibangun dengan sehat, hasilnya juga bisa saling menyehatkan di sana. Dan yang kedua, memperkuat iman anak muda dan juga membantu bertumbuh secara rohani ya, saling menguatkan iman di sana. Ada juga kehidupan yang saling membangun, bahkan mungkin yang saling mengingatkan gitu, atau ada hal-hal yang salah, yang keliru, bisa juga saling diingatkan di sana supaya kembali kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah membimbing anak muda supaya memahami firman Tuhan dan bisa diimplementasikan. Tadi ya salah satu yang disampaikan oleh Melisa gitu ya, ada area pembimbingan. Dan pembimbingan di sini bukan hanya dari Sabda gitu, tetapi kita semua yang akan bergabung bisa saling membimbing di sana, atau hal-hal yang lainnya bisa dilakukan lagi untuk komunitas yang lebih sehat juga bisa disampaikan di dalam komunitas Sabda YLC ini. Nah, untuk sasarannya dan lain sebagainya ini akan disampaikan oleh Mili. Apa saja ini, Mili? Silakan. Ya, terima kasih Kak Roma. Untuk sasarannya sendiri dari Sabda Youth Learning Center, ya kalau kita lihat dari namanya sudah youth ya, berarti sasarannya untuk anak muda, untuk usia 15 sampai 30 tahun. Nah, gimana nih Kak kalau aku mau ikut di atas usia 30 tahun ke atas? Oh, bisa ikut, tapi ikut berpartisipasi aja anaknya, ponakannya, atau pemuda-pemuda di gereja untuk ikut Sabda Youth Learning Center ini. Kemudian kita sasarannya kepada anak muda yang percaya Kristus dan memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dan belajar Alkitab lebih dalam, tentunya dengan alat-alat digital yang ada. Jadi kita akan membuka kelas perdana di bulan Februari 2025 mendatang, bulan depan. Jadi untuk Bapak Ibu siap-siap ya, anaknya atau ponakannya, pemudanya bisa diajak untuk ikut dalam kelas perdana. Nah, untuk konsepnya sendiri berbeda dengan konsep MLC, kelas MLC seperti biasanya ya. Karena ini untuk anak muda, jadi kami mengemas untuk gaya anak muda, kemudian dengan alat dan juga metode untuk anak muda. Jadi Sabda Youth Learning Center ini akan dilaksanakan selama 4 hari. Ya, untuk hari pertama ada pemaparan materi melalui video. Karena anak muda suka sekali untuk melihat video, lebih baik lihat video daripada lihat artikel atau sebagainya. Jadi video itu akan di-share di media sosial dan juga WhatsApp group. Kemudian di hari kedua ada diskusi terkait materi
dari video yang telah diberikan, dan juga ada tugas-tugas menarik yang membuat anak muda bisa ikut berpartisipasi melalui alat digitalnya atau HP-nya. Kemudian di hari ketiga ada sharing dan diskusi terkait penggalian menggunakan metode AI Square. Jadi di hari ketiga ini akan belajar bagaimana mendalami pendalaman Alkitab dengan AI kayak gitu. Itu akan disampaikan di hari ketiga dan juga akan sharing dan diskusi dari hasil penggalian tersebut. Kemudian di hari yang keempat ada penutup dan kesimpulan dan evaluasi dari peserta, bahkan juga untuk teman-teman moderator. Ya, jadi dengan Sabda Youth Learning Center ini, Sabda Rindu teman-teman generasi muda itu bisa bergabung dalam komunitas ini ya melalui diskusi yang interaktif dan relevan. Jadi kami berharap generasi muda itu bisa belajar firman Tuhan, bisa mengenal lagi firman Tuhan, bisa bertumbuh secara rohani dengan alat-alat digital. Ya, itu dari Sabda. Tapi bagaimana untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Sabda tidak bisa berjalan sendiri. Sabda butuh dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi teman-teman yang mau ikut join atau ajak teman-temannya juga untuk Bapak Ibu sekalian bisa ajak anaknya, ponakannya, pemuda di gereja untuk informasikan supaya kita sama-sama membawa generasi muda lebih bertumbuh lagi secara rohani melalui alat-alat digital yang sudah ada. Mungkin itu Ibu Evi, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Evi. Ya, Dan terima juga Kak Roma. kasih. Ya, terima kasih banyak Mili ya. Nah, ya ini baru sedikit yang bisa kami sampaikan karena memang masih sedang kami godok terus gitu ya. Tetapi memang untuk sistem belajarnya kami harapkan juga bisa mengakomodasi nih kebutuhan untuk generasi muda. Ketika kami menggodok ini, kami biasanya anak-anak muda sekarang tuh kalau disuruh Zoom agak susah ya. Tapi mereka senang sekali kalau dikasih bahan untuk mereka pelajari terlebih dahulu lewat video, lalu setelah itu dibuatkan sistem bagaimana dengan sistem itu mereka bisa sharing dengan cara mereka. Ya, mereka bisa sharing dengan membagikannya dalam bentuk multimedia atau kreasi-kreasi yang merupakan talenta dari mereka atau passion dari mereka gitu ya. Jadi tetap kami akan punya bahan-bahan dalam bentuk visual atau dalam bentuk audio visual yang bisa mereka pelajari. Kalau di dalam Sabda MLC yang lalu kan kita punya modul ya, satu modul itu isinya 5 pelajaran. Nah kalau ini satu materi itu hanya satu atau dua video pendek yang akan kita sampaikan kepada mereka, lalu itulah yang akan didiskusikan di dalam kelas ya. Pertanyaannya mungkin kalau di dalam kelas biasanya kan pertanyaannya dari ini ya, dari kita ya sebagai fasilitator. Tetap akan ada fasilitator, tetapi kerinduan kami itu pertanyaan-pertanyaan itu justru juga bisa mereka lontarkan sendiri dari hasil belajar mereka lewat mempelajari video atau mungkin ada cerita yang kami sampaikan sebagai bahan di sana ya. Ya itu masih menjadi PR bagi kami untuk mempersiapkan bahan-bahannya, untuk mengkurasi bahan-bahannya. Tetapi satu kerinduan ya, kalau Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di sini punya banyak sekali rekan-rekan generasi muda, please bisa didoakan, lalu bisa kontak kami untuk tanya-tanya programnya, dan terus pantengin ini ya, ada media sosial kami, lalu juga ada beberapa informasi juga yang akan kami sampaikan mengenai kegiatan ini dengan lebih detail. Ini pertama kali kami sampaikan hal ini kepada sahabat-sahabat semua. Setelah ini masih akan ada rentetan-rentetan semacam kampanyenya ya, untuk kami bisa memberikan informasi lebih lengkap. Mungkin Roma atau Milia ada yang akan ditambahkan? Oke, terima kasih Bu Evi, Mili juga yang sudah menambahkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan muda sekalian, silakan nanti bisa kontak kita atau kita akan follow up lebih lanjut terkait apa yang sudah kita sampaikan ini. Jadi bukan hanya sekali sesi selesai gitu ya, tapi ada tindak lanjut dari apa yang sudah kami sampaikan. Nah, ini Bu Lina mengatakan infonya dikirim ke grup, nanti kami akan kirim ke WA MLC ya, Bapak Ibu. Nanti silakan juga, karena materinya juga sudah ada di situs live, nanti silakan Bapak Ibu juga bisa bergabung dan mengambil bahan-bahannya di sana. Ibu Tabita, untuk materi seperti penginjilan kepada suku digital, kalau digunakan untuk pelayanan, silakan Ibu bisa masuk nanti, PDF-nya bisa diunduh, di-download, untuk bisa dibagikan juga mungkin dalam pelayanan anak muda, karena Ibu Tabita juga bergerak di bidang sana, silakan bisa dibagikan PDF dari penginjilan suku digital. Ada tanggapan juga sih beberapa yang lainnya ini dari Pak Anil. Ya, cukup panjang ini. Saya akan bacakan tanpa mengurangi suara-suara dan masukan kaum muda yang harus kita dengar dan apresiasi.
Namun kaum muda mempersiapkan diri dengan dengan mental yang kuat. Karena tantangan sekarang bukan hanya lingkup gereja tapi dunia kerja. Bagaimana membangun iman dan marketplace dengan dunia kerja sehingga memiliki mental yang kuat dan mampu bersaing dengan ilmu dan iman yang kuat di dunia kerja yang kompetitif. Benar sekali ya, iman dan ilmu yang kuat. Bu Hana setuju sekali karena ada hal-hal yang memang harus tetap diikuti di society dan ada ketekunan. Pak Anil, semua generasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, saling belajar lintas generasi untuk meningkatkan resiliensi dan prestasi, saling mengasuh dan mendukung dan tidak saling menghakimi. Jangan baper dan minta dikasihani aja, tapi berjuang memberi diri untuk prestasi akan menghasilkan generasi-generasi yang teruji. Ayo, semangat bro and sis yang muda dan berjiwa muda. Semangat teman-teman. Iya Pak Edi, nanti kita akan kirimkan. Pak Denny menanggapi juga satu bagian hari ini. Maaf saya sedikit kurang setuju kalau anak muda mudah bermasalah dengan perasaan dengan perbedaan atau gap usia. Saya melayani di Youth sudah hampir 20 tahun, jadi Youth saat ini adalah mantan anak-anak sekolah minggu. Sejauh ini fine-fine saja karena saya tidak pernah menuntut mereka untuk menghormati. Bahkan aku selalu menyapa mereka terlebih dahulu. Jadi selama yang lebih tua mau merendah dan kalau tidak tahu mau nyari tahu, bukan malah nanya hal yang sama berkali-kali. Saya kira mereka sangat welcome. Tapi tadi sangat betul, anak muda terutama Gen Z dan Gen Alpha sangat benci gimmick. Karena itulah jadilah diri sendiri, bukan berpura-pura mengasihani mereka. Dan ada satu tanggapan juga yang menurut saya juga menarik nih dari Pak Bowo, seperti yang saya alami di daerah, ketiga anak saya yang sudah injak remaja SMP kelas 2 masih tetap digabung dengan anak sekolah minggu. Saya sudah sampaikan ke gereja, tapi memang tidak ada fasilitator yang fokus ke youth. Ya, ini tantangan juga. Bukan hanya Pak Bowo juga ya. Beberapa gereja lainnya gitu ya. Ya, menanggapi sedikit yang Kak Dedi itu ya. Ya, setuju banget sih Kak Dedi ya untuk untuk gap usia. Saya sendiri usianya sudah hampir 50, tetapi di gereja itu anak-anak yang saya layani itu usianya mulai dari kelas umur 2 tahun sampai umur 25 tahun. Ya, dan semuanya punya relasi yang cukup dekat dengan saya gitu ya. Jadi mereka ngomong apa aja terserah gitu ya, saya dengerin gitu ya. Memang karena dari kecil kita sudah punya relasi ya. Tadi kalau Kak Dedi itu keuntungan yang sangat besar sejak dari sekolah minggu sudah punya relasi dengan mereka gitu ya. Tetapi ada juga beberapa anak muda yang baru saja masuk ke gereja gitu ya, merasakan ada gap yang cukup besar dan agak susah cepat-cepat masuk gitu ya kalau tidak ada inisiatif dari dari senior dulu. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Yus sebenarnya ini tadi Yus yang menyampaikan ya. Tapi sebenarnya yang saya tangkap dari dia, justru di dalam ada satu hambatan besar di gereja yaitu adanya gap usia. Tetapi itu bisa teratasi. Tadi itu yang disampaikan oleh Yus ya. Walaupun ada gap usia ya, walaupun ada komunikasi yang harus dijembatani gitu ya. Tetapi dengan adanya program-program di gereja yang dibuat seperti PA gitu ya, itu bisa menolong mereka mengadakan PA bersama, isinya orang tua maupun dengan generasi muda. Itu tadi yang sempat disampaikan oleh rekan saya Yus gitu. Oke, makasih Bu. Ini ada tanggapan juga dari Pak Eliza. Buatlah proyek-proyek menarik perihal doa, baca Alkitab, bersekutu, bersaksi, kelompok atau pribadi, dan buat semacam jurnal-jurnal digital yang menarik untuk bisa diikuti dan juga diisi gitu ya. Ya, ini jadi masukan yang baik juga untuk gereja. Karena ini mumpung awal tahun Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan muda yang terlibat banyak di gereja ini biasanya kan rapat tahunan. Nah, nanti beberapa poin ide-ide ini sangat bisa disampaikan juga, mana tahu bisa didengar juga oleh gereja gitu ya. Jadi jangan jangan menyerah sebelum mencoba. Oke, ini ada tanggapan dari Pak Ferdinand cukup panjang, nanti bisa lebih lanjut follow up-nya melalui nomor-nomor dari Sabda ya Bapak ya. Saya tidak bacakan cukup panjang ya. Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Satu aja saya buka sebelum kita tutup acara kita hari ini. Ada pemikiran atau pertanyaan atau respon yang ingin ditanggapi secara langsung sebelum kita mengakhiri acara kita? Langsung dibuka aja audionya. Apakah ada dari rekan-rekan muda atau mungkin yang terlibat banyak di pelayanan anak muda? Silakan. Saya Ibu. Iya, silakan Ibu Tabita. Ya, terima kasih. Saya bukan kalangan muda, sudah lewat masa mudanya, tapi masih bergaul, masih banyak bekerja dengan anak-anak muda. Pertama, saya mau bertanya ini untuk
Kak Mili ya, Kak boleh nggak saya yang generasi generasi yang sudah lewat mudanya untuk join untuk belajar begitu bagaimana Sabda menyelenggarakan kegiatan untuk anak-anak muda itu gitu karena kan memang pergumulannya saya di gereja saya juga begitu ya anak-anak tadi yang seperti ada ibu atau yang punya masalah anaknya udah SMP kok di sekolah minggu gitu padahal anak-anak udah SMP udah nggak suka gitu disebut anak sekolah minggu gitu. Jadi saya mau lihat bagaimana itu bisa diselenggarakan karena tadi jawabannya oh iya bisa bisa join tapi mengajak gitu boleh nggak joinnya benar-benar join gitu hadir di Zoom begitu Kak. Lalu uh, saya bersyukur kepada Tuhan untuk tahu banyak sabda nih. Kemarin saya baru ketemu footprint dari Pak Wawan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk teen saya, untuk ibu-ibunya, saya jadi melibatkan ibu-ibu untuk mendorong anak-anak baca Alkitab gitu dari anak yang belum bisa baca, saya minta tolong kakaknya untuk membacakan. Jadi kita sudah yang ke-10, hari ke-10 anak-anak membaca, mamahnya juga terdorong untuk baca Alkitab dan saya bersyukur karena ada di sini gitu. Jadi kita banyak dapat link dan banyak dapat materi khususnya untuk remaja kalau untuk saya. Jadi mohon izin boleh join di acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Ibu, tanggapan juga Ibu Tabita. Nanti kita akan follow up ya Ibu Tabita ya, untuk keikutsertaannya seperti apa. Ini juga sedang digodok lagi oleh tim Sabda gitu ya. Terima kasih Ibu Ane atau Kak Ane membuka resen ini. Apakah ingin memberikan tanggapan? Ya bisa di unmute dulu audionya. Oke, silakan. Selamat siang, salam sejahtera dan Kristus. Saya Ana, saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 anak. Saya mau sharing sedikit gitu pengalaman saya. Saya terakhir ikut terlibat di dalam pelayanan di gereja, tapi sifatnya membantu, membantu pengurus yang sudah ada di gereja. Di sini saya melihat apakah saya mau menanyakan apakah gereja harus menyesuaikan dengan kemauan pemuda, itu satu. Terus kedua, apakah kita yang orang tua gitu ya, tidak bisa meneruskan prinsip-prinsip Alkitabiah yang sudah kita jalani, kita alami selama ini, dan dampaknya itu memang terjadi kebangunan iman, kebangunan rohani di pribadi kita orang tua. Karena memang generasi kita beda, tapi firman Tuhan itu kan tidak pernah berubah gitu. Saya generasi kelahiran tahun 70-an, anak saya generasi milenial yang sulung yang pertama. Nah, intinya di sini itu pertanyaan saya yang kedua. Di sini saya mau sharing sedikit pengalaman saya bagaimana menghadapi pemuda. Saya punya anak sulung, kebetulan dia sudah usia 19 tahun, saat ini tingkat 3 di kuliah di Fakultas Kedokteran, di merantau jauh. Nah, ketika dia masuk ke usia pemuda gitu ya, 17 tahun ke atas, dan dia merantau, memang intinya adalah salah satu dari orang tua memang harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Satu, karena entah itu ibu atau itu ayah, tapi umumnya sepertinya sejauh yang saya alami adalah ibu ya, ibu. Seperti saya sendiri, saya merasakan sekali penyertaan Tuhan dengan kita seperti yang Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah. Sampai di situ saja dulu titik. Kita nggak usah melihat ke belakangnya. Kalimat apa maksudnya firman Tuhan yang selanjutnya. Karena itu pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji, itu yang saya pegang. Carilah dulu kerajaan Allah. Dimulai dari saya orang tua. Dan puji Tuhan, anak saya selama dia merantau, selama dia di sana, saya melihat pertumbuhan imannya. Tidak melenceng ke kanan ke kiri, dan itu juga kekuatan doa kita ya orang tua kepada anak agar mereka terus berada di dalam koridor Tuhan gitu. Nah di sini intinya berarti sama kayak hal di sekolah. Kita nggak bisa lepas 100% bahwa edukasi itu adalah tanggung jawab sekolah.
Karena apa? Kita sudah orang tua sudah merasa sudah bayar. Saya mau dong terima semua anak saya, tidak jaminan kan? Tapi intinya adalah kembali lagi ke orang tua. Bagaimana orang tua sehari-hari di rumah, saya pikir kalau misalnya gereja pun sama, kita nggak bisa 100% berharap kepada gereja untuk membentuk pemudanya. Tapi adalah saling melengkapi, yes, benar. Saling bekerja sama antara orang tua dan gereja untuk memberi bimbingan, memberi arahan sesuai firman Tuhan ya kepada pemuda-pemuda. Dan kita sebagai orang tua dan gereja harus bekerja sama terus berdoa untuk generasi kita. Karena saya melihat kalau begitu saya masuk di pelayanan pemuda, kalau misalnya pemuda seperti ini, bagaimana generasi selanjutnya? Itu yang saya pikirkan. Karena mereka akan menjadi orang tua. Kalau saya saja sudah mengalami seperti ini, saya puji Tuhan, anak saya benar-benar ya, dia mengalami di sana. Selama ini kan saya bimbing, saya selalu bimbing arahin. Nah, apa-apa prestasi yang kita alami itu bukan hasil kerja kita. Kita berusaha, kita berdoa, dan tetap cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah adalah kita mengenal Tuhan kita melalui mana? Melalui firman Tuhan. Sebelum ke sana memang pengalaman saya mengalami begitu banyak ya penyertaan Tuhan. Tuhan begitu dekat gitu. Dan kemudian lama-lama ada kerinduan untuk saya membaca, dan saya punya kerinduan itu Tuhan yang titipkan, Tuhan yang berikan, saya percaya itu. Kerinduan untuk membaca Alkitab. Coba bayangkan, saya di usia 40-an, 40 lah ya, 40 tahun baru mempunyai kesempatan untuk membaca Alkitab secara pribadi, secara memberikan waktu untuk itu gitu. Memang sebelum 40 tahun saya memang punya kerinduan, karena mengingat kesibukan ibu rumah tangga itu luar biasa. Dan selama itu saya bilang sama Tuhan, selama ini saya cuma bersaat teduh paling 10-15 menit, paling lama 30 menit. Tapi saya pengen Tuhan, pengen mengenal Engkau lebih dalam. Selama ini Tuhan sudah berjalan bersama saya sudah melihat karya-karya-Mu nyata di dalam hidup saya. Nah, saya pengen mengenal Tuhanku itu yang baik, itu yang luar biasa itu siapa sebenarnya. Saya baca dari Perjanjian Lama, saya baca Perjanjian Baru, memang ada perbedaan, tapi intinya adalah Tuhan di Perjanjian Lama memang ini ya kalau dikupas lebih dalam lagi, setelah datang Kristus itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengampunan. Kalau di Perjanjian Lama kan kita melihat, serem ya, Tuhan kok marah, murkanya diluapkan. Tapi di dalam Perjanjian Lama pun Tuhan masih mau berdamai loh. Tuhan masih mau, kayak kata Tuhan kepada Abraham waktu itu, Tuhan, bagaimana jika ada 50.000 orang yang percaya? Tidak akan kumusnahkan. Bagaimana? Itu kan berarti Tuhan masih punya belas kasih kepada manusia yang diciptakannya. Cuman memang itulah yang saya lihat, banyak saya mengenal datangnya Kristus Yesus itu menggenapilah rencana Allah untuk menyelamatkan ciptaannya ya bagi yang percaya kepada Yesus. Nah, intinya di sini saya mau menyarankan, sebagus apapun kita mengkreasi kegiatan di pemuda untuk pemuda ini dari lembaga gereja, tanpa dibarengin orang tua di rumah, ada yang menguatkan gitu ya, menguatkan itu kayaknya rasanya memang bagi Allah tidak ada mustahil. Tapi mungkin saya cuma menyayangkan begitu banyak waktu yang akan, begitu banyak PR, beban yang begitu berat nantinya kalau orang tua tidak mau membaca firman Tuhan, melakukan. Saya juga melakukan, saya belajar untuk melakukan. Berat memang, tapi saya berusaha. Tuhan, saya sampai saat ini, sampai detik ini baru mungkin baru sekian. Tapi saya terus berusaha hari lepas hari. Jadi saya melihat anak saya, dia merantau jauh di Medan sana, itu pun sebenarnya karya Tuhan, bukan atas kemampuan saya. Kami bukan dari keluarga dokter. Anak saya punya cita-cita dari kecil mau jadi dokter, itu pun semua karya Tuhan. Kalau dikupas, diceritakan panjang sekali, nggak cukup momen ini. Jadi, intinya setelah dia merantau ke sana, saya melihat, saya tetap berdoa, saya melihat dia mengalami sendiri penyertaan Tuhan itu, dan dia akhirnya punya kerinduan untuk
untuk membaca firman Tuhan, sesibuk apapun dia luangkan waktu. Nah, di sini saya juga menekankan ke dia, dan dia juga punya kesadaran bahwa apa-apa yang ada di medsos itu belum tentu semuanya bisa kita terima. Dia punya ngomongan seperti itu. Berarti ada kedewasaan rohani dan tidak bisa kita mengikuti hal-hal yang ditawarkan di media sosial. Kita harus kembalikan lagi ke Alkitabiah itu. Baik, Bu. Ya, ini waktunya sudah lewat pukul 12. Ya. Terima kasih banyak untuk sharing yang luar biasa itu ya, makanya sejak awal kami sudah mengatakan bahwa back to the Bible itu yang sangat penting dan relasi kita dengan mereka sehingga kita juga bisa memberikan kepada mereka teladan yang luar biasa. Gak mungkin kita berrelasi dengan mereka tanpa kita memberikan keteladanan. Terima kasih atas kesaksiannya Bu Ana, luar biasa. Sukses terus. Oke.